Adalah ziarah Islami ke makam Pangeran Samudra, berdoa, membaca Yasin dan membaca segalanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan arwahnya Gusti Pangeran Samudra itu. Mendoakan kalau banyak dosanya supaya dia dikasih maaf. Ya. Mudah-mudahan arwah Gusti Pangeran Samudra sama Ibu Rawulan itu menjadi sisi Allah. Di samping itu para tamu-tamu itu minta barokahnya ya. Lantaran dari Pangeran Samudra mudah-mudahan diberikan permantuan yang Maha. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di makam Pangeran Samudra Gunung Kemukis. Jadi di sini tempatnya peristirahatan terakhirnya Pangeran Samudra, dan dia terkenal adalah penggerak agama Islam dari zaman dahulu kala. Ya, tahun berapa Mbak? Soalnya saya tidak lupa. Ini ya bicara ya. Ini kita perkenalan dulu dengan juru kunci. Jadi kalau seandainya ke Gunung Kemukus, itu kita jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak mengerti. Langsunglah pada juru kunci. Jadi kalau mau ke Kemukus, mau ziarah ke makam Pangeran Samudra, langsung kepada yang ahlinya. Jangan bertanya kepada orang-orang yang di warung-warung sana, yang di jalan-jalan sana, yang untuk kepentingan pribadi. Kalau seandainya kita datang ziarah ke sini, mau bersedekah kepada juru kunci itu halal. Ya, Pak ya? Ya. Boleh. Jadi silakan langsung aja ke juru kunci. Sekarang kita coba perkenalan kepada juru kunci. Insya Allah kalau nanti rekan-rekan yang akan ziarah bisa menemui langsung beliau. Ya. Pak siapa, Pak? Pak Tojiman. Pak Tojiman. Juru kunci udah berapa tahun, Pak? Kurang lebih ya 45 tahun. 45 tahun. Jadi kebetulan alhamdulillah saya habis bertemu dari kerabatnya Syekh Sudes dari Saudi, dan ternyata saya dijodohkan Allah langsung kepada juru kunci yang paling tertua di makam Pangeran Samudra ini, di makamnya Kemukus. Saya juga sangat terharu sekali, dan saya dipertemukan oleh Allah kepada ahli-ahlinya. Jadi mari kita dengarkan bagaimana sebenarnya cerita makam Pangeran Samudra ini yang banyak disalahgunakan orang. Kenapa? Karena orang itu tidak bertemu kepada ahlinya, langsung ke juru kunci. Ya. Sekarang kita ketemu kepada juru kunci, siapa tadi, Pak? Pak Tojiman. Pak Tojiman. Jadi kalau ke Gunung Kemukus, langsung aja ke makam, ketemu juru kunci, dan orangnya sangat baik hati. Ya, sangat familiar. Dan dia akan menerangkan apa yang kita maksudkan, bahwasanya Pangeran Samudra itu adalah pendiri Islam. Bukan seperti apa yang dikatakan orang di dalam YouTube banyak, bahwasanya ada pesugihan, ada macam-macam, ada mencari pasangan-pasangan. Itu tidak ada. Ya, mari kita dengarkan pendapat dari apa. Ya, ini cara ya makam Pangeran Samudra ya. Makam Pangeran Samudra itu namanya Gusti Pangeran Samudra itu dari Mojopahit Demak Bintoro. Itu anaknya Pak Sultan Lenggono di Mojopahit Demak Bintoro. Waktu dulu itu ibunya nikah atas disangka senang sama ibu tirinya itu. Atas nama Pangeran Samudra diusir sama bapaknya, disuruh pergi dari rumah, terus sampai Gunung Lawu itu baru menyiarkan agama Islam di sana, sampai terus mau kembali ke Demak itu sampai sini, sampai Morong, sampai Doyong, sampai Kodrok, sampai Barong itu sakit. Baru sakit orang itu Gusti Pangeran Samudra itu orang tuanya dikasih tahu kalau anaknya namanya Gusti Pangeran Samudra sakit di Gunung Kemukus ini. Nah, bapaknya tidak mau ke sini, yang disuruh ke sini itu ibu tirinya itu ya. Atas itu ibu tirinya itu mau naik sini itu mandi di bawah sana di Sedang. Atas naik mandi kecil, atas naik ke sini ya. Orang tua dulu itu setelah saya mandi siram sama itu kan pakai bunga itu. Pakai bunga sampai atas ini ternaik, sampai atas ini rambutnya itu dibiarkan itu, bunganya jatuh. Nah itu tumbuh pohon nogosari. Itu sampai sekarang itu satu, ada satu itu. Terus atas pengertian anaknya sudah meninggal, baru misalnya di bawah itu dibikin tempat ini, ibunya datang, atau ibunya itu saking sayang sama anaknya, anak sama ibu itu, bukan sayang sama pacarnya, enggak. Sayang anak sama ibu, atas ibunya itu perangkut jenazahnya anaknya itu ikut meninggal di situ. Setelah itu berhubung dipikirin tempat satu saja belum jadi, ibunya ikut meninggal. Atas mungkin itu waktunya sudah sore, jam 4:30 sore, tenaganya sudah capek, bikin tempat itu satu saja belum jadi, ibunya ikut meninggal. Terus bikin ke tempat
itu di dalam situ satu, tapi lubangnya itu dua, atasnya satu, lalu terus dikubur jadi satu itu. Setelah itu mungkin ya arwahnya Gusti Pangeran Samudra sama Ibu Trowulan itu setelah meninggal itu menemui tokoh ulama di sini. Itu bilang begini, anak cucuku semua yang jauh yang dekat, kalau ada kesulitan apapun saja itu disuruh minta barokah di makamnya Gusti Pangeran Samudra sini. Apa yang diminta itu dikabulkan. Tapi kalau punya permintaan itu cuma mantepnya seperti orang punya pacar. Itu ya. Nah, seperti orang punya pacar itu cuma kata-kata diterima orang dari Jawa Barat itu. Kalau ke sini, kalau ziarah ke makam sini harus bawa pacar itu sebetulnya tidak benar, tidak betul, ya. Jadi orang ziarah itu harusnya hati yang suci, badan yang bersih, sungguh-sungguh mantap itu ada. Hasilnya 7 kali, kalau sudah terkabul itu cuma syukuran gitu ya. Kemudian Jadi itu semua ya rekan-rekannya. Jadi bukan membawa pasangan yang bukan istrinya, itu tidak benar. tidak benar. Yang benar itu adalah berdoa ke sini dengan secara islami, bahwa keluarga boleh, bawa banyak-banyak boleh. Boleh. Datangkan langsung ke juru kunci. Oh, iya. Jangan kita melalui orang-orang yang tidak mengerti sehingga mencari keuntungan pribadi. Iya, orang langsung aja. luar itu kan orang mencari uang. Orang mencari uang. Dan sekarang pembangunan pemerintah telah membangun untuk wisata religi. Seperti saya lihat di bawah ini akan dibangun. Ini akan nanti dibangun wisata, museum dan sebagainya. Nanti ini juga akan dipugar, dibuat lebih baik, dan juga untuk wisata religi makam Samudra. Jadi kita harus merubah image bahwasanya untuk ziarah makam Samudra ini bukan persugihan, bukan. Tapi dia adalah ziarah Islami. Bahwasanya untuk ziarah makam Samudra ini bukan persugihan, bukan. Tapi dia adalah ziarah Islami. Bahwasanya untuk ziarah makam Samudra ini bukan persugihan, bukan. Tapi dia adalah ziarah Islami. Bahwasanya kita mendoa kepada Allah melalui Pangeran Samudra. Semoga apa ini akan kita dikabulkan. 7 kali berziarah dikabulkan. Nanti setelah dikabulkan, apa sih salahnya kalau kita bersedekah, memberi syukuran kepada warga-warga sekitar, kepada juru kunci? Silakan, ya Pak ya. Seperti Bapak yang di sini, itu silakan kasihan. Jadi kita harus peduli kepada yang sudah meninggal aulia dan juga orang-orang yang berjasa di sini yang masih hidup. Contoh Bapak juru kunci, Pak siapa tadi Pak? Pak Jiman. Pak Tojiman. Jadi beliau itu menjaga di sini juga ibadah. Dan beliau tidak ada pekerjaan lain. Apa salahnya kita bersedekah kepada beliau? Itu halal, boleh. Ya, kita bersedekah atau kita juga terkabul ziarah ke sini, kita syukuran, boleh. Ya, jadi apa yang selama ini kita dengar harus mencari pasangan. Di bawah saya juga sudah ketemu pada warga sekitar di sini, tempat itu tidak ada. Jadi tidak ada sama sekali tempat perzinahan atau tempat-tempat untuk perselingkuhan itu tidak. Ya Pak ya? Ya, ada. Yang ada adalah ziarah Islami ke makam Pangeran Samudra, berdoa, membaca Yasin dan membaca segalanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan arwahnya Gusti Pangeran Samudra itu, mendoakan kalau banyak dosanya supaya dikasih maaf. Mudah-mudahan arwah Gusti Pangeran Samudra sama Ibu Trowulan itu menjadi sisi Allah. Di samping itu para tamu-tamu itu minta barokahnya ya. Lantaran dari Pangeran Samudra, mudah-mudahan dimintakan sama Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan gitu ya. Iya, betul. Ya demikian liputan kita kali ini, semoga juga yang juru kunci Bapak Pak Tojiman ini dipanjangkan umurnya sampai dengan nanti program pemerintah ini, program pemerintah untuk mensucikan makam Pangeran Samudra secara Islami. Jadi tidak seperti yang biasa-biasa dulu, itu hapus semua. Ya, demikian, mudah-mudahan nanti pembangunan ini selesai, ya Pak ya. Pembangunan ini nanti akan selesai, ini nanti akan lebih mewah. Makam Samudra ini saya dengar-dengar ini pembangunannya langsung dari pusat. Ya Pak? Iya, Ini udah dipugar. Ini dulu apa ini Bang? Oh, itu tempat istirahat. Hah? Tempat istirahat. Tempat istirahat sudah dipugar semua. Ada perlu di rumah satu langsung ya? Jadi demikian ya kaum ya, bahwasanya untuk acara ziarah kita itu adalah ziarah Islami. Mari sama-sama kita mendoakan arwah almarhum Pangeran Samudra dengan Ibu Trowulan ya Bang. Nah, kalau banyak ceritanya supaya dikasih maaf, mudah-mudahan arwahnya Gusti Pangeran Samudra sama Ibu Trowulan itu
menjadi sisi Allah. Di samping itu minta barokahnya ya. Lantaran dari Amin. pemerintah Mudro, mudah-mudahan dimintakan sama Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan seperti itu. Gitu. Amin. Karena pada prinsipnya kita mendoakan seseorang, orang itu akan mendoakan kita. Semoga juga makam Allah Pangeran Samudra dan ibu tirinya ya, Pak ya. Ya. Terulan ya, Pak. Itu diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan dalam kuburnya, dihiasi kuburnya dengan taman-taman dari surga dan dimasukkan ke dalam jannah. Sesuai dengan doa juga daripada Bapak Juru Kunci tadi. Semoga apa yang kita sampaikan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Abah ini dikasih umur panjang, kasih rezeki yang barokah, sehingga juga bisa mempertahankan bahwasanya makam Pangeran Samudra ini adalah makam yang suci. Tidak seperti apa yang disampaikan yang terdahulu. Yang wajib pembangunan ini akan segera selesai. Mari ramai-ramai kita ziarah ke makam Pangeran Samudra. Semakin banyaknya ziarah ke makam Pangeran Samudra, semakin banyak juga barokah kepada kita dan juga kepada arwah, dan juga kepada yang halayak yang hidup di sini, termasuk Juru Kunci. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Juru Kunci Pak Tojiman. Sekarang kita bertemu dengan adiknya Pak Tojiman, namanya Pak Tanto. Si Tanto ya. Jadi semua pendapatnya sama. Untuk ziarah ke sini adalah ziarah Islami. Ziarah satu pandangan. Jadi tidak seperti yang digunakan orang-orang membawa pasangan dan bukan istrinya. Silakan ziarah ke sini bawa istri dan keluarga. Karena di sini pemerintah juga akan membangun tempat-tempat wisata di sini, termasuk di bawah sana itu sudah dibangun tempat wisata keluarga. Itu masuk itu ada dibangun wisata keluarga, dan juga bisa ada puskesmas. Kita di bawah sana kemarin itu bisa apa? Perkenalkan dulu nama Pak Sunarto. Jadi Pak Sunarto yang kita satu keluarga semua. Ada tamu. Jadi kita berada di dan juga ada tempat-tempat acara puro, dan juga di bawah sana itu ada tempat yang menghadap langsung ke danau, itu tempat wisata keluarga. Jadi kita di sini benar-benar akan dibangun wisata religi. Sebenarnya datanglah ke sini dengan keluarga sendiri, langsung bertemu ke Juru Kuncinya. Ini saya lagi akan melanjutkan, kebetulan tadi ada tamu, satu keluarga datang, diladeni dulu. Setelah itu kita bertanya lagi kepada Bapak Tanto. Jadi kalau ke sini silakan ketemu Pak Tanto, atau juga kepada ketua apa namanya Pak? Pak Parno. Penanggung jawab ada Pak Parno, silakan. Kalau Pak Parno nggak ada, silakan langsung ke Juru Kunci. Dan Juru Kunci di sini adalah satu keluarga. Satu keluarga Pak Parno ini ada 6 orang. Ya Pak, kasih apa aja Pak? Pak Tojiman yang pertama. Pak Tanto. Siapa Pak? Sario. Ya. Si Adi 4. Adi Margono 5. Widodo 6. Jadi itulah ke-6 Juru Kunci yang bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya siapa Pak? Pak Parno. Jadi seluruh Juru Kunci itu silakan dihubungi, ya, supaya kita tidak salah langkah untuk berziarah ke Pangeran Samudra. Dengan catatan seperti tadi itu 7 kali ziarah ke sini. Apabila keinginan terkabul, silakan mengadakan syukuran, ya Pak ya. Dan juga bukan beserta pasangan yang tidak sah, boleh dengan pasangan yang sah, dengan keluarga juga boleh, ya Pak ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mari kita berziarah keluarga ke makam Pangeran Samudra di Gunung Kumus. Kita hilangkan pandangan-pandangan yang jelek tentang makam Gunung Kumus, ya Pak ya. Seandainya
pengen ke makam Pangeran Samudra Gunung Kemupus, silakan berhubungan langsung menelpon kepada juru kunci Pak Sutarno. Ya, silakan. Nomor teleponnya berapa, Pak? 081 081 567 907 507. Ya, jadi demikian, nanti akan saya buat tulisannya di bawah. Deskripsinya akan saya buat nomor telepon Abah Sutanto. Silahkan langsung menelpon beliau. Ya, depan tempat untuk wisata Gunung Kemupus makam Pangeran Samudra. Ini kita masuk tempat rekreasi keluarga. Ini tempat wisata keluarga. Jadi tempat wisata itu langsung ke danau. Danaunya dulu itu di sini menggunakan perahu di danau. Sekarang kita sudah lagi pakai perahu. Jembatan sekarang menggunakan perahu. Wisata keluarga. Itu jembatan sekarang langsung seberang. Ini langsung nanti ke jembatan. Ini pos. Karena saya hari ini belum sholat asar, di belakang pos ini ada musola. Saya menuju musola dulu. Kita sholat asar. Ini pos. Ini sekitar musola. Dan belakang kita di belakang ini ada masjid. Ternyata bukan musola. Ada masjid. Oke. Kita coba sholat masjid dulu ya. Masjid Al-Ikhlas. Ada pembangunan. Jadi kita tinggal ada masjid Al-Ikhlas, kita sholat di sini. Nanti tempat dibangun tempat pos ya, loket, tempat apa namanya? Plaza, jual-jual makanan, dan depan sana nih tempat rekreasi keluarga. Ya, akan menghadap ke laut dan di ujung sana itu ada parkirannya Pak ya. Jadi seperti itu informasi dari juru kunci, dan juga ini pembangunannya langsung dari pusat. Ya. Dari Jakarta ini lagi kerja nih. Semoga yang kerja juga jadi ibadah ya. Karena ini nanti wisata religi, bukan wisata yang lain-lain. Niatnya seperti itu. Dan yang pekerjanya adalah warga sini semua. Benar ya? Bukan? Luar kota. Oh, yang di sana tadi yang bangun itu ya, puskesmas tadi itu yang warga ya. Di sana juga akan dibangun puskesmas, ada di sana. Itu dari warga semua. Oh, yang ini ternyata dari Purwodadi. Nginapnya di mana di sini? kontrak itu, Pak. Ngontrak ya. Mudah-mudahan sama barokah ya. Amin. Terima kasih ya Mas. Nanti poskonya di sini. Setelah saya sholat asar tadi di masjid itu, saya kembali meliput sedikit lagi. Pak. Baik, sana ada kawasan gunung Kemupus saja. Ini sebenarnya untuk wisata luas. Nih, jadi kita langsung ke kendaraan dari seberang jembatan langsung. Jadi zaman dulu ini menggunakan perahu, sekarang jembatannya sudah ada. Lagi cari apa Pak? Ikan. Di apa, dipancing? Tembak. Ini pembangunan jembatan tahun berapa Pak? Tahu Pak kira-kira? 2 tahun kemarin. Oh, 2 tahun kemarin. Jadi dulu itu kalau mau ke Kemupus, kita harus naik perahu ya Pak? Naik perahu ya. Sekarang sudah ada jembatan langsung, silakan ke Kemupus. Jangan khawatir, sekarang Kemupus itu bukan untuk pesugihan, tapi untuk ziarah religi ke makam Pangeran Samudra ya Pak ya. Jadi warga sini sangat senang kalau itu tidak dibuat berita yang aneh-aneh ya Pak ya. Jadi warga sini sangat senang kalau itu kembali ke habitat semula, bahasa itu wisata religi ya Pak ya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Buklis. Jadi depan sana nanti akan dibangun market, pertokoan, jual makanan, pos. Dan juga di depan ini ada tempat wisata keluarga. Nanti sini akan rame Pak. Jadi nggak pakai perahu lagi, langsung pakai apa namanya, jembatan. Pakai rame, apa ya? Nanti ini semakin rame dan semakin indah. Turun ke Kemupusnya, sampai jembatan ini cukup luas, bisa buat jalan. Sana Gunung Kemupus, yang di puncak situ yang ada pohon itu, itulah makamnya Pangeran Samudra. Mari kita doakan bersama agar Allah beliau diterima di Allah di tempat yang mulia, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga kita yang mendoakan juga Allah Subhanahu Wa Taala ditempatkan bersama, dibarokah, diberi rezeki yang banyak, barokah, sehingga kita ziarah juga ke makam Pangeran Samudra secara Islami, kita dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, banyakkan rezeki, sehingga yang kegiatan yang selama ini yang menyimpang menurut informasi yang salah itu segera terhapus. Demikian untuk wisata religi, semoga dengan tayangan ini semakin banyak yang ziarah secara Islami ke makam Pangeran Samudra. Demikian ya Pak Muklis ya. Sudah berapa lama di sini Pak? Saya asli Polo. Asli mana? Polo sana, yang ada masjid sana. Oh, 5 kilo. Tapi saya ada di masjid sana itu. Saya ada pohon jati ada masjid yang sana.
Ya demikian, semoga nanti untuk wisata Kemukus dikembalikan ke habitatnya sebagai wisata religi, wisata Islami. Terima